Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Syarif Hidayat IPD, yaitu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan guru kelas B1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210255545. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas pada MIN 3 Lombok Tengah, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan membuat video praktik pembelajaran pada materi tata surya pelajaran IPAS kelas 6 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dapat dipimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Semoga semua tetap sehat ya, dan kita dapat terus belajar agar tidak ketinggalan pelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik ini artinya kalian dapat menjelaskan konsep tata surya dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah melakukan pengerjaan proyek dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, kalian peserta didik dapat membuat desain urutan tata surya dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengerjaan proyek dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, kalian peserta didik dapat mengelompokkan planet dalam dan planet luar dengan benar. Ya, kira-kira seperti itu nanti tujuan yang ingin kita pembelajaran yang ingin kita raih nanti pada akhir pembelajaran setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita, Pak Guru ingin bertanya dari papan di depan, kira-kira ini gambar apa? Matahari. Gambar mata? Matahari. Kemudian yang ini kedua gambar? Bumi. Ya, ini gambar bumi. Tempat apa? Tempat kita tinggal. Tinggal. Manusia tinggal. Kemudian yang terakhir ini gambar planet apa? Mars. Planet? Venus. Pintar ya, ada jawab Mars, ada jawab pintar. Yang benar ini adalah gambar planet Venus. Ya, kalian belum belajar ya, makanya masih menekan-nekan. Nanti kalau kita sudah belajar, tentu akan kita tahu ini planet apa.
jawab. Ya, silakan Bapak. Matahari sebagai pusat tata surya. Ya, benar. Matahari sebagai pusat tata surya. Ada yang punya jawaban lain? Ya, Penny apa? Bumi tempat kita tinggal. Ya, benar. Bumi termasuk tempat kita tinggal. Kemudian yang selanjutnya ada yang punya jawaban lain? Sophia, silakan. Planet-planet mengelilingi matahari. Ya, planet-planet mengelilingi matahari di tata surya. Ya, kira-kira jawaban teman-temannya sudah hampir benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Semua jawaban teman-temannya itu benar ya. Namun ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai tata surya. Pak Guru mempunyai video, silakan disimak baik-baik ya. Mohon dipahami dan didengarkan. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas materi tata surya. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Tata surya. Nah, pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan ya? Kira-kira tata surya itu apa, Kak? Nah, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilingnya. Di mana matahari merupakan pusat tata surya, selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Anak-anak, setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi menjadi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu membentuk bulat-bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya terdapat beberapa planet anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan jaraknya dengan matahari dibagi menjadi 2, yaitu disebut dengan planet dalam dan yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang disebut dengan sabuk asteroid adalah, di sini kakak berikan tandanya ya, sehingga yang disebut dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sehingga planet-planet tersebut termasuk dalam planet dalam. Kemudian yang kedua ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini ya, sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini adalah planet yang ada di luar, yaitu planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edar dan juga jaraknya dengan matahari. Ya, untuk penjelasannya mengenai materi kita pada hari ini yaitu tentang tata surya. Ya, jadi untuk planet-planet sendiri, Pak Guru ada punya sebuah lagu ya. Tadi kita begitu ada series. Ada yang pernah nonton film itu? Sudah ya? Kartun anak-anak ya. Jadi di film itu ada lagu tentang planet. Ya, liriknya mudah dihafal ya. Kalau kalian hafal lirik lagunya berarti kalian tambah saja sudah hafal nama-nama planet dan urutannya. Mari kita nyanyikan sama-sama.
Ya itu kalau kalian hafal lagu liriknya tentu kalian akan hafal tentang planet-planet dan jalan statistiknya. Contohnya tadi seperti Merkurius, urutannya apa planet? Terkecil. Venus bintang? Bumi tempat di statistika. Ya baik-baik. Ya, bisa dihafalkan. Biar di luar kepala untuk menghafal planet-planet juga. Ya selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan proyek. Jadi pengerjaan proyek ini akan dikerjakan secara berkelompok. Berkelompok teman-temannya ini ada berapa? 20 siswa ya. Berarti nanti kalian berlima, masing-masing anggotanya 5 orang, 4 kelompok. Pak Guru sudah bagi, tolong diperhatikan. Silakan kita sesuai dengan meja kelompoknya ya. Kelompok 1 itu TNI dapat biji api dan bagian, maka duduk di sini. Kelompok 2-nya Rasya, Jibril, Gun, Paris, Jakarta. Di sana ya kelompok 2. Kelompok 3-nya Pizer, Eka, Zakia, Mani, Citra. Silakan bisa di meja belakang. Terakhir kelompok 4 itu Omja, Sarwa, Sabrat, Atta, dan Aira. Ya? Sudah dapat kelompoknya semua? Sudah? Sudah ya? Ya. Kita dalam mengerjakan proyek, Pak Guru sudah ada alat bahannya ya. Jadi kita hari ini membuat proyek mengerjakan desain tata surya menggunakan media styrofoam. Jadi alat bahannya nanti Pak Guru sudah siapkan dan ada namanya LKPD. LKPD ini akan membimbing kalian dalam pengerjaan proyeknya. Jadi di sana nanti ada langkah-langkahnya untuk membuat desain tersebut. Kemudian kalian juga harus menjawab soal-soal dan kesimpulan. Kelompok 1, ada siapa LKPD-nya? Kelompok 2 mana? Lanjut ke kelompok 3. Ya, ini. Terakhir kelompok 4. Ya silakan mulai dikerjakan ya. Tolong Pak Guru minta kalian bekerja secara kelompok ya. Semua bekerja sama. Jadi agar sesuai dengan jadwal kita hari ini, Pak Guru minta mengerjakannya dalam waktu kurang lebih 45 menit ya. Mohon diselesaikan secara bersama biar sesuai dengan tepat waktu. Ya, mohon anggota-anggotanya di koordinir untuk mengerjakan.
Ya, silakan kelompok lain ada yang menanggapi atau jawabannya berbeda? Sama ya? Ya sama. Kalau itu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya. Ya, dari hasil pengerjaan proyek kita hari ini, kita bisa sama mengambil kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah bahwa tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari. Kemudian ada 8 planet serta benda-benda lain-lainnya, di mana semua benda itu mengorbit atau mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Urutan tata surya tadi sesuai dengan isiannya. Yang terdekat dari matahari yaitu apa? Merkurius. Kemudian apa? Venus. Kemudian bumi. Ya, untuk kategori planet yang termasuk planet dalam ada 4, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luarnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini yang penting. Dan mohon perhatian, tadi sudah kita selesai menjawab kuis. Artinya kita sudah menjawab tentang materi kita hari ini. Bisa dijawab semuanya? Bisa dijawab ya, karena sesuai dengan materi proyek kita hari ini. Bagaimana materi pelajaran kita hari ini? Sangat menarik? Menarik. Ya, tentunya sangat menarik dan membutuhkan kerja sama. Karena ini kerja kelompok ya, kerja sama-sama. Ya, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya lagi jangan pimpin doa teman-temannya. Siap. Berdoa. Mulai. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas benda-benda lain di tata surya selain planet, yaitu seperti bulan, kemudian meteor, asteroid, dan komet. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas pembelajarannya sangat menarik hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.